apa yang kisah yang paling aduh susah deh. Kita susah dulu deh, jangan yang seneng-seneng terus diingat deh. Kalau yang paling susah itu waktu hujan kalau kami. Sepi ya. Kalau hujan itu kan kebanyakan orang itu males untuk keluar. Jadi dia sukanya di dalam rumah. Tapi untuk mengantisipasinya kita kan ada di GoFood juga, Kak. Oke, Jadi- ada di GoFood nih. Apa Jadi, di GoFood namanya di masih? GoFood namanya angkringan uptrend juga. Oke, sip. Jadi kalau misalnya waktu lagi hujan, mereka males keluar, mereka pesannya GoFood. Nah, Asik. kami waktu hujan GoFood rame. Oh. Waktu lagi panas, angkringan yang rame. Menu apa yang paling banyak dipesan oleh para kawan-kawan yang datang? Kawan-kawan kebanyakan yang paling dicari itu nasi bakar sama cireng. Nasi bakar sama cireng. Iya. Ketika mulai ini, ini nggak perlu modal ya. Ini bicaranya sampai ke orang tua atau cukup dengan tasnya aja? Ya. Sampai ke orang tua sih, Pak. Oke. Yang namanya dukungan dari orang tua itu kan penting. Dukungan dan doa dari ayah ibu kan Amin, itu ya. penting, Pak. Yang pasti kalau mau usaha jangan tutup-tutup lah gitu. Jangan ditutup-tutupi dari keluarga gitu. Ya karena saya mikir dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Oke. Dia bisa maju, kenapa saya nggak bisa maju. Pasti saya bisa juga dong gitu. Oke. Jadi nggak ada kata tidak untuk menolak untuk maju gitu. Pasti bisa. Yang penting kita ada niat, ada kemauan, ada usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Ngopi Sumsel. Bicara soal dunia usaha, terkadang tidak lepas dengan anak-anak muda. Dan kita harus bangga lah, harus senang. Banyak anak-anak muda yang bergerak di bidang usaha, memulai untuk berbisnis dengan secara mandiri. Nah, di samping saya ini kalau bicara soal kafe itu mungkin biasa, ini angkringan. Nah, ini ada pengusaha angkringan. Kita sebutnya pengusaha sih, tapi nanti kita kulik lagi. Kita sapa langsung Jeremia Melvinanda. Halo, selamat malam. Manggilnya Nanda Be ya? Iya, manggil Anda aja, Kak. Lebih enak ya? Iya, lebih enak. Beliau punya angkringan bernama Uptrend. Uptrend ya. Oke, di awal ini enaknya kita ngobroli ngapa namanya Uptrend, terus lokasinya di mana? Oke. Kalau ngapo namanya Uptrend itu kebetulan aku punya hobi. Hobi apa tuh? Hobinya itu main kayak saham, Pak. Jadi aku trading forex. Udah saham ini Iya. saya. Terus. Jadi sudah berkecimpung lumayan lama sih dari tahun sekitar 2018 waktu tamat SMK. Sudah kenal di dunia mata uang. Oke. Jadi sampai sekarang pun masih trading. Masih ini Trading mengikuti. forex, mengikuti. Oke. Jadi Banyak rugi atau banyak untung sih? untung rugi plus minus lah. Plus minus ya. Tapi semakin lama ada lah sih untungnya, Pak. Ada ya. Ya kalau ada untung berhenti be. Iya. Terus? Jadi kemarin waktu mau buka angkringan ini kan kami bingung milih mau nama apa nih kan? Ya banyak nih nama Banyak nih. nih kan nama kan. Jadi mikirlah yang sesuai dengan hobi apa. Berhubung usaha angkringan ini lagi naik-naiknya, lagi hype dan sesuai dengan hobi yang tadi trading tadi kan. Jadi kami kasih nama lah Uptrend. Uptrend itu tren naik artinya. Tren naik. Oke. Jadi harapannya biar selalu bisa naik, Pak. Ini sahabat Ngopi Sumsel jarang-jarang ini. Dari hobi trading bikin angkringan. Lokasinya di mana, Nan? Lokasi kita ada di Jalan Depati Barin. Oke. Sebelum toko bangunan Gria Permata Surya. Oke. Seberang lorong Panglima Dukar. Oke. Ini tanpa settingan ya, sahabat Ngopi Sumsel. Ternyata lokasi beliau itu dekat dengan rumah saya nih. Dan saya baru tahunya ketika beliau ke kantor sih. Berarti masuk dari jalan arah
Komplek Gria Damai Indah di Kantor Laut, iya. pas di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Oke, untuk kawan-kawan di daerah Kantor Laut yang malam-malam lapar, yang pengen ngemil-ngemil ataupun ngomong-ngomong menu di sana apa, Ben? Kita ada menu sate-satean kayak sate-sate sosis jumbo besar. Terus kayak ada otak-otak besar, otak-otak Singapura, otak-otak kecil, ada cikua, ada dumpling, terus dan lain-lain lah. Terus kalau untuk menu makanannya kita ada nasi bakar, ada mie Indomie. Untuk minumannya kita ada, kalau yang murah-murah kita ada minuman-minuman saset kayak kopi gude, kayak Nutrisari. Kalau pengen yang lebih enak kita ada kopi susu dari biji Arabica full 100%. Ngomong-ngomong, nah ini sahabat ngopi Sumsel, salah satu produk yang dibuat oleh angkringan Uptrend. Apa namanya nih? Ini namanya pistachio latte, Kak. Masih listanya apa sih? Pistachio itu artinya kacang Arab. Kacang Arab. Wah, ini boleh dicoba nih. Kacang Arab. Izin harganya mahal-mahal di angkringan Anda? Kalau untuk harga sih, kalau untuk yang pistachio latte ini kami mengikuti harga pasaran, Kak. Harga pasaran. Jadi, maksudnya? Pasarannya tuh sekitar 20 sampai 25, kami di 22.000, Kak. Oke, ini yang ini ada satu lagi. Ini sama nggak? Ini palm sugar. Palm sugar. Rasanya. Jadi palm sugar itu gula aren. Gula aren. Ini saya coba ya, saya nggak bisa masalah. Iya. Boleh diaduk dulu, Kak. Jadi biar nyampur rasanya. Memang ada gulanya di bawah dan rasanya sangat enak. Nan, di depan kita juga ada nasi bakar dan apa tuh? Cireng isi ayam suwir. Cireng isi ayam. Ini izin nih, harganya berapaan? Kalau untuk nasi bakar kita jual satu porsinya 10.000. 10.000. Murah itu aja. Apa isinya? Isinya ada ayam suwir pedas, ada campur dengan kemangi. Nasinya kita pakai nasi daun jeruk. Wow, mantap. Jadi ini. dari nasinya sudah ada rasa, nggak nasi putih aja. Ada lauknya ayam suwir pedas. Kalau yang cireng? Kalau yang cireng kita isi full daging ayam. Ayam suwir pedas juga. Kisaran harganya berapa nih? Kalau cireng di satunya 3.000. Ini sahabat ngopi Sumsel, bukan hanya murah ya, tapi di satu sisi makanannya juga terjamin dari sisi enak dan kayaknya pembuatannya ini pembuatan memang buat sendiri ya? Buat sendiri, Pak, homemade semua. Homemade? Homemade. Oh, homemade di rumah sendiri? Rumah sendiri. Apa sih, Nan, yang menjadi latar belakang Nanda terpikir usaha angkringan? Karena dulu itu kan saya setiap pulang kerja itu nongkrongnya selalu di angkringan atau di warung-warung kopi. Nah, di Palembang ini kan ada angkringan, ada warung kopi, itu fokusnya hanya di satu itu, Kak. Ada yang fokus di angkringan aja, nggak ada menu-menu lain gitu kan. Yang fokus di kopi aja, nggak ada menu-menu lain. Snacknya pun paling cuma kentang goreng gitu kan. Nah, kami terbesit pikiran untuk angkringan plus kopi ini karena untuk menggabungkan dari kedua tadi. Jadi kan angkringan mana yang ada kopinya, kami ada. Kopi mana yang ada menu-menu angkringannya, kami ada. Gitu. Tapi di satu sisi sahabat ngopi Sumsel, yang saya bikin kagum dengan Nanda, lokasinya tuh jauh loh sebenarnya dari pusat kota ya. Kira-kira rame dah, Dan? Kalau rame sih namanya jualan, Pak ya. Ya, benar. Selalu rame kan. Cuman puji Tuhan sampai saat ini rame sih, Pak. Asik. Berarti setidaknya ada pelanggan tetap ya? Ada pelanggan tetap. Beberapa rombongan yang suka main ke tempat kami. Itu sebagian besar memang pulangnya daerah situ. Karena kan mereka cari yang dekat rumah kan, Pak ya. Jadi misal hari ini datang, besok rombongan yang lain, besoknya rombongan yang tadi datang lagi. Jadi setiap hari itu pasti ketemu dengan orang-orang itu. Mereka sekali nongkrong lama nggak sih? Lama sih, Pak. Jadi kita buka dari jam berapa ke jam berapa? Kita buka dari jam 7 malam sampai jam 2 subuh, tergantung lah.
Tergantung lah nongkrongnya mau sampai jam 3, jam 4 kami siap. Oke. Ini sedikit bocoran sahabat Ngopi Sumsel. Sebenarnya tadi Nanda mau podcastnya berdua, tapi mendadak pada saat di sini sendirian. Siapa sih tadi yang nemen nih? Kita ngomongnya partner ya, tapi di satu sisi siapa dia? Itu pacar saya, Kak. Oke, siapa namanya? Tasya Cornelia. Tasya Cornelia. Sudah pacaran sekitar 9 tahun kami. Wih, 9 tahun. Dan di sini minta doa sahabat Ngopi Sumsel, semoga mereka langgeng sampai ke jenjang pernikahan lah. Karena anak-anak muda yang saya suka sekali lah ketika ada pasangan tapi dengan kerja positif membuka sebuah usaha. Seberapa penting sih Tasya dalam mengurusi usaha ini? Sebagian besar peran penting ada di Tasya, Pak. Terutama uang ya. Kalau keuangan saat ini yang menghandle saya. Loh, karena Tasya kawan kurang ini kalau di keuangan kurang teliti. Serius sih. Kalau beliau pentingnya itu di bagian dapurnya, Kak. Oh, masaknya. Kalau sebenarnya kalau saya ini nggak bisa masak. Lah ngapa buka angkringan kan? Karena saya ini punya basic jualan, Kak. Dari kecil sudah diajarin sama orang tua untuk jualan. Nah, kebetulan ada talent yang dimiliki oleh pacar saya, yaitu pintar masak. Kenapa nggak dijual aja gitu? Jadi kalau misalnya mau nongkrong setiap hari kan budgetnya besar. Oh ya, asinan sekarang kan. Jadi kalau bisa nongkrong di tempat sendiri sambil menghasilkan cuan kan kenapa enggak? Nongkrong, jualan. Ini perpaduan yang pas nih, yang cewek sangga kasih pintar masak, yang cowok pintar marketing. Asik. Tapi ngomong-ngomong Nan, sering saya ketemu dengan saya nyebutnya pengusaha UMKM lah, angkringan lah termasuk UMKM. Yang tidak bertahan loh. Ini mau diseriusin atau ikut-ikutan atau hanya ngisi waktu luang ya? Kalau kami sih rencananya mau diseriusin. Karena kan kalau bisa dari usaha ini bisa menjadi sumber ekonomi yang bukan satu-satunya, tapi jadi pemasukan untuk kami gitu loh, Kak. Amin. Kami kan mau ada rencana nikah nih. Amin ya Allah. Kalau bisa dari angkringan bisa untuk mewujudkan rencana tersebut. Kalau cuman iseng-iseng mang untuk apa buang-buang duit, buang-buang waktu, Kak, gitu. Udah berapa lama tuh angkringan berdiri itu? Awal buka kalau nggak salah sekitar tanggal 15 Februari 2024. Masih tahun ini belum satu tahun ya? Belum 1 tahun. Apa yang kisah yang paling susah deh. Kita susah dulu deh, jangan yang seneng-seneng terus diingat deh. Kalau yang paling susah itu waktu hujan kalau kami. Sepi ya? Kalau hujan itu kan kebanyakan orang itu malas untuk keluar. Jadi dia sukanya di dalam rumah. Tapi untuk mengantisipasinya kita kan ada di GoFood juga, Kak. Jadi ada di GoFood nih. Apa di GoFood namanya? Di GoFood namanya angkringan uptrend juga. Sip. Jadi kalau misalnya waktu lagi hujan, mereka males keluar, mereka pesannya GoFood. Asik. Nah, kami waktu hujan GoFood rame. Waktu lagi panas, angkringan yang rame. Ngomong-ngomong nih, karena megang keuangan ya, besar nggak keuntungan angkringan? Bisa menginspirasi kawan-kawan yang mau coba lah. Kalau untung sih, ya untung jualan makanan lumayan sih. Iya ya. Mantap sih, Pak. Rata-rata kalau jual makanan tuh memang selisih keuntungannya bagus ya. Bagus. Tapi resikonya juga kan tinggi juga ya. Yang namanya makanan kan kita ada kadaluarsanya cepat. Itu balik ke kita lagi gimana menghitung modal dengan keuntungannya kan, biar kita nggak rugi gitu loh kalau makanan tersebut kadaluarsa. Jadi gimana caranya untuk menutupi kerugian tadi dengan keuntungan dari penjualan gitu. Menu apa yang paling banyak dipesan oleh para kawan-kawan yang datang? Kawan-kawan kebanyakan yang paling dicari itu nasi bakar sama cireng. Nasi bakar sama cireng? Iya. Oh ini, izin sahabat Ngopi Sumsel, biarkan host dulu dengan
teknisi dulu yang mencoba ya. Nanti kalau kalian ingin coba silakan datang Boleh, ke tempat mampir. Nanda ya. Iya. Oke. Tapi jangan bawa-bawa ngopi Sumsel. Jadi nanti kalian minta diskon lagi di sana. Nan, tempat itu tuh tempat siapa sih? Kalau tempat kebetulan kita nggak nyewa, Kak. Oke. Jadi itu tempat warisan dari almarhum papa saya. Oke. Karena itu kan sebelumnya dikontrain. Oke. Daripada dikontrain kayaknya nggak maju, sayang gitu loh Pak. Kalau cuman hasil dari kontraan aja kan, mending diusahain sendiri gitu loh. Itu kan tempat udah settle nih dipakai sekarang. Tapi ada nggak mengembangkan lebih besar, mencari tempat baru? Rencana ada Pak. Sudah ada rencana? Sudah ada rencana, tapi belum tahu di mana. Belum mencari-cari tempat? Belum mencari-cari tempat juga. Kalau dari Nanda nih, selama menekuni usaha angkringan ya, tempat yang bagaimana sih yang kira-kira yang pas untuk usaha angkringan? Kalau tempat itu biasanya, kalau yang sesuai dengan kami ya. Kalau kami kan lebih mengambil konsep kayak bertamu ke rumah teman kayak itu loh. Oh, asik itu. Jadi kayak nongkrong sama teman-teman gini, main gap kayak itu kan. Jadi kami lebih mencari daerah-daerah yang kayak mungkin di tengah perumahan kayak itu. Di tengah perumahan? Bukan di pinggir jalan? Kalau di pinggir jalan kita terlalu rame Pak, terlalu berisik dengan keadaan sekitar. Jadi kita nyari tempat yang nyaman untuk nongkrong gitu loh Pak. Tapi kalau pinggir jalan bukannya pengunjungnya kemungkinan lebih rame tuh? Iya memang. Cuman kalau pinggir jalan kenyamanannya kurang kalau menurut saya. Weh, ini jarang saya ketemu sahabat ngopi Sumsel orang yang usaha bukan mentingkan ramean datang tapi suasana ya. Iya. Kenapa Nan? Jadi kami itu kalau dari dulu kayak kalau nongkrong itu kayak contoh kami pernah nongkrong di warung kopi mana itu. Itu masuk lorong nggak? Masuk lorong. Masuk lorong. Tapi rame. Rame tapi. Oke, berarti karena kan kalau pulang kerja itu kan bawaannya stres Kak. Kalau misalnya harus nongkrong di tempat yang rame kan tambah stres gitu loh. Jadi pengen suasana yang outdoor di bawah pohon tapi sepi. Tapi sering ketemu dah sih pelanggan yang ngeseli duduk berjam-jam pesen dah atau pesen cuman apa ya cireng siko tapi 4 jam ada. Aduh, pernah waktu itu. Wih itu parah itu Kak. Tapi kayak mana kalau menyikapi dengan apa ya tamu lah gitu. Kalau ya tetap kayak biasa. Yeah. Cuman agak dilainkan sedikit. Ya tolonglah kalau sudah datang ayolah apa ya berbagi rezeki lah. Wifi ada ya? Wifi ada free kami. Nah, apalagi ada wifi, ada free dan itu kan berarti membuat kenyamanan di. Selain Nana dengan Tasya, siapa tuh yang mengelola angkringan? Kalau untuk saat ini kami masih mengerjakannya sendiri Kak. Berdua saja? Berdua saja. Masih bisa apa ya menyiapkan menu, menyiapkan bahan? Masih bisa. Sehari itu habis berapa sih kira-kira kalau menu-menu? Kalau cireng biasanya bikin sekitar 25 sampai 30 pieces. Itu kalau lagi rame langsung habis. Oke. Langsung habis, langsung kalau misalnya ada yang mau pesan lagi udah habis Kak, maaf besok lagi kayak itu. Kalau nasi bakar sekali buat sekitar 15 sampai 30 gitu. Itu 3-4 hari habis. Berarti cukup banyak yang datang ya. Sudah ini. Biasanya kan ada pelanggan tetap. Sudah ada yang datang ke sana. Sudah. Oh, jadi udah hafal dengan sudah orang. Hafal dengan harga, dengan menu-menunya. Saya kembali lagi ke masalah kita dunia usaha. Saya suka dengan Anda tadi, tidak stagnan di hal yang sekarang, ingin maju dan lebih besar lagi ya. Tadi pengennya di komplek perumahan. Sampai sekarang belum ketemu lokasi. Kami itu punya mimpi mau buka di daerah Bukit Pak. Bukit? Tapi alangkah jauhnya dan dari Kenten Laut, tahu-tahu melanjutnya ke Bukit. Yang mana tuh?
Kalau di Bukit itu kan memang daerahnya daerah coffee shop kayak. Oke. Tapi yang suasananya itu kayak konsep rumah-rumah Belanda zaman dulu gitu loh. Asik. Kami suka yang konsep-konsep kayak gitu kan. Jadi nyantai kayak gitu kan. Tapi Nan, ingetin yang sekarang gratis. Kalau sudah kayak gitu nanti ada sewanya loh. Ya memang. Pelan-pelan lah bertahap. Kalau uji wong Palembang tuh begoyor. Tapi izin nih sahabat Ngopi Sumsel, kalau menonton podcast kami, apalagi izin yang beruntung kehidupannya, ini ada anak muda yang ingin usaha, ingin merintis untuk kedepannya lebih baik. Dan mereka sepasang kekasih yang punya tujuan yang mulia. Ayolah, kalau ada tempat bisa lah ya, nanti menghubungi kami, nanti kami hubungin ada. Ya. Boleh nanti bisa siapa tahu dibantu. dengan berbagi rezeki dan nanti bisa bagi hasil lah dengan yang punya ya. Boleh. Bisa dibicarakan lah. Mudah dibicarakan. Mudah dibicarakan. Nan, ketika mulai ini, ini nggak perlu modal ya. Ini bicaranya sampai ke orang tua atau cukup dengan Tasya aja? Ya. Sampai ke orang tua sih Pak. Yang namanya dukungan dari orang tua itu kan penting. Dukungan dan doa dari ayah ibu kan. Amin, itu penting Pak. Yang pasti kalau mau usaha jangan tutup lah gitu. Jangan ditutup-tutupi dari keluarga gitu. Apa respon pertama kali orang tua ketika mau buatnya nih? Ada respon awalnya kayak bilang nanti maju nggak gitu. Ya namanya kita mau berusaha, kalau nggak dicoba nggak tahu maju atau enggak kan. Yang penting coba dulu kan. Ya orang tua setuju sih. Kalau orang tua Tasya sempat menolak atau setuju juga? Awalnya agak sedikit ada cekcok sedikit. karena saya ini tipikal orangnya ini Pak. Gimana tuh? Kalau misalnya mau ada rencana gitu, mau ada apa acara gitu kan, contoh misalnya, saya nggak bisa merencanakan tepat gitu loh. Maksudnya? Jadi ada meleset atau gimana? Jadi kayak waktu pertama kali buka nih loh, kita kan dulu kan, saya nggak tahu mau bawa apa aja, yang apa, yang barang-barang besar aja yang saya tahu. Jadi waktu buka ternyata kurang ini, baru dicukupin kayak itu loh. Jadi ya begoyor tadi Kak. Izin besar nggak modalnya Nan? Kalau besar tuh nggak terlalu sih, masih masuk akal masih masuk akal ya. Yang paling besar apa sih dari sekian banyak untuk membuka usaha angkringan? Yang kalau kami kan kebetulan tempat sendiri kayak. Tempat udah beres sama. Itu mungkin yang paling besar di sewa tempat mungkin kan. Kalau yang selain dari itu peralatan ya? Peralatan untuk untuk masak kayak kompor, terus panggangan, terus freezer. Kita kan butuh freezer kan untuk biar awet. Jadi yang besar-besar di situ sih. Ini kan apa ya? Nanda kan mulanya baru nih. Ada nggak angkringan ataupun sahabat yang menginspirasi untuk pengen buat ini deh? Kalau dulu kawan ada pernah buka, dia jual wedang jahe. Di mana tuh? Boleh deh kita Kak. Di daerah KM7. KM7. Apa namanya? Masih ingat? Apa namanya? Ombe Wetan. Kalau nggak salah sekarang sudah pindah dia. Kenapa apa ya? Hal itu jadi salah satu contoh. Ya karena saya mikir dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Dia bisa maju, kenapa saya nggak bisa maju? Pasti saya bisa juga dong gitu. Jadi nggak ada kata tidak untuk menolak untuk maju gitu. Pasti bisa. Yang penting kita ada niat, ada kemauan, ada usaha. Ini kan satu lagi ya, daya tarik dari angkringan, kafe kan selain wifi pasti ada hal-hal yang mendukung tuh kayak band atau nonton bareng atau ini. Gimana tuh? Kalau untuk band kita belum ada. Ya karena ya mungkin tempat juga ya. Karena lokasi kan di tengah perumahan. Ya di Amuk Iwong kau. Iya asli. Kalau di angkringan kami sediain gitar. Gitar ya.
gitar ada 2, jadi untuk anak-anak tongkrongan mau main gitar kita ada gitu loh. Oke. Tapi kalau nonton bareng, misalnya sepak bola, keluar nggak TV? Kalau nonton bareng kami masih takut, Kak. Ngapa? Karena ada isu apa ya? Dari lembaga KPI itu loh yang kalau kalau misalnya ada harus ada izin nonton bareng gitu loh, Pak. Benar. Kami masih takut karena kami belum ada izin gitu. Oke. Wah, ini pengusaha yang taat dengan aturan. Janganlah, Nan. Benar-benar. Dari kecil kita harus taat dengan aturan-aturan itu. Nan, ini kan udah serius dia untuk menekuni usaha angkringan ini. Nanda tuh kalau bisa dikatakan seberapa besar sih harapannya dari usaha angkringan ini? Ya, harapan saya pribadi sih mau pengen sebesar-besarnya sih. Sebesar-besarnya ya? Apa? Saya tuh kadang definisi, ini kan kita sama-sama ngulik ya sahabat Ngopi Sumsel. Angkringan ini kan banyak, Nan. Ya, kalau saya sering yang di Kuto tuh, Mangpen ya, itu kan angkringan juga tuh. Di pinggir jalan. Pengen nggak seperti itu? Pengen. Yang pasti pengen. Kami tuh dulu waktu buka itu punya visi kayak gini, Pak. Angkringan mana yang menyediakan kopi terenak sekelas kopi misalnya kayak di kopi-kopi coffee shop mahal gitu loh. Oke, benar. Kami punya. Nah, ini nilai lebih nih. Jadi kebanyakan angkringan kan dia yang dijual minumannya itu minuman saset. Iya benar. Saset-saset yang 5.000-an. Nah, untuk yang nongkrong situ kalau dia misalnya lagi nggak punya budget ya bisa minum yang saset. Tapi kalau misalnya dia pengen mencoba sesuatu yang kayak di coffee shop tadi, itu kan harganya mahal-mahal, Pak. Kalau di coffee shop aja bisa paling murah 30 sampai 35. Kami menjual yang kayak itu. Iya, ini sebenarnya sahabat Ngopi Sumsel, saya penasaran nih, saya jarang ketemu angkringan mempunyai produk kopi yang seperti ini. Kemasannya bagus, rasanya ini mahal gak ini? Itu kalau ini harganya 22.000, Pak. Ya masih standar lah. Ya, standar. Sama kayak di kafe-kafe. Kalau lebih murah lah. Iya, kalau di kafe kan sekitar 30-an kan. Ngapa Anda terpikir selain angkringan pengen jual kopi-kopi seperti ini? Karena dulu tuh waktu pulang kerja kan suka nongkrong di kopi-kopi gitu loh, Pak. Jadi kita tuh mikir lah, mencari tahu kan gimana sih cara buat kopi yang enak kayak gitu kan. Ternyata ada ya dapat referensi kalau itu harus pakai mesin espresso gitu. Ya tuh. Nah itu kan kami kan mahal itu mesin itu, Kak. Mahal lah. Mahal banget itu. Paling murah aja aku pernah lihat yang second 30-an. Wah, salah. 30-an juta. Jadi kami cari tahu yang alternatifnya. Dapatlah sebuah alat, ya harganya paling nggak nyampe 1 juta. Kami beli alat itu, terus coba bikin di rumah. Waktu dibuat jadi, enak ternyata. Asik jadi jual aja. Ini jadi apa ya, angkringannya spesial nih. Selain makanan-makanan yang biasa ada di angkringan, mereka juga menjual minuman-minuman yang ya bisa dikatakan berkelas lah ya. Oke. Nah ini tidak terasa nih, ini sudah sampai hampir 30 menit nih. Tapi nanti kita lanjut lagi dengan Tasya lah. Jadi asik ketika ngobrol soal suka dukanya versi Nanda kan dengan Tasya kan beda nih kan. Tapi ngomong-ngomong nih, ya pelanggan itu tuh variasi pelanggan seperti apa sih? Penasaran saya yang datang ke angkringan. Variasi pelanggan ada pelanggan tim apa ya? Apa tuh? Dia jadi lucunya itu, Kak. Ada satu rombongan tim pemain Mobile Legends. Oke. Dia selalu duduk di tempat yang sama. Hampir setiap hari.
Setiap hari? Hampir setiap hari. Oke. Berapa orang? Sekitar kalau lagi nggak ngumpul mereka paling 3 orang. Okay. Tapi kalau lagi ngumpul bisa 7 orang. Wah, asik ya. Jadi lucunya itu mereka itu kalau kami sering perhatiin itu kan. Kalau lagi main itu selalu marah-marah. Antar mereka. Antar pemain. Jadi lucu kadang. Kadang kami bilangin kan. Lihat tuh meja-meja yang itu selalu marah setiap hari. Jadi kadang lucu liatnya itu. Tapi kalau waktu mesen makanan gitu kan, gayanya itu kayak agak lembut gitu loh, Pak. Terakhir Nan, walaupun masih baru, saya ingin Anda untuk memberikan sedikit saran lah kepada kawan-kawan. Siapa tahu habis nonton podcast kita nih, banyak nih yang mau bikin angkringan. Apa yang harus dilakukan pertama kali untuk kawan-kawan yang mau buat angkringan? Kalau saran sih, dari saya pribadi jangan takut untuk memulai usaha. Di saat kita berani untuk memulai tersebut pasti ada jalan. Selalu ada jalan pasti. Jadi kalau masalah modal kayak yang misal contoh beli apa gitu terlalu gede, itu masih bisa diguyurin gitu. Oke, benar. Kalau pengalaman pribadi kami kredit barang itu, Pak. Yang penting bisa ada dulu, bisa untuk jualan dulu. Untuk masalah yang lain ke belakangnya cicilan itu masih bisa diputar dari penjualan gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Harus memulai. Nanti akan ditemukan sendiri apa yang masih belum dan akan diselesaikan. Iya. Oke. Kalau usaha itu yang terpenting itu bukan di hasil atau bukan di keuntungan. Apa tuh? Yang penting itu mulai. Wah, ini kalau dengar kayak ini nih, tunggu aja nih sahabat Ngopi Sumsel di depan studio kopi Ngopi Sumsel bakal bikin angkringan kami. Iya. Cuman kayaknya bahaya deh. Ini kayaknya banyaklah kru yang makan ini daripada nanti pelanggan-pelanggannya. Tapi kayaknya daerahnya bagus ini. Bagus ya? Iya. Boleh dong kita kerjasama? Serius sih. Boleh. Ada berapa tempat di sini yang masih kosong nih yang. Oh iya. Dan lokasi di sini bagus loh. Itu nanti aja sahabat Ngopi Sumsel kami ngobrolnya di luar podcast ya. Serius ini saya ngomong serius. Ada beberapa di sini alhamdulillah kami bertetangga dengan baik. Dan ada rumah-rumah yang saya nilai bagus. Oh iya. Oke, nanti kita ngobrol ya. Oke, siap. Sahabat Ngopi Sumsel, pastinya anak-anak muda yang seperti ini ada di Palembang. Saya tidak hanya mengharapkan dari kawan-kawan, yuk pemerintah daerah di tempat mereka perhatikan anak muda-muda seperti ini. Kalau mereka butuh modal, ayo berikan dengan cara yang baik, kasih tahu mereka bagaimana bisa mencari modal yang baik dan sesuai dengan aturan. Perlu modal kanan? Iya, perlu pasti. Oke, semoga nanti pemerintah Kabupaten Banjarmasin, Kak Askolani, Pak Ade Slamet yang sedang mencalonkan diri, saya akan kirim ini ke mereka berdua. Ini anak-anak muda di daerah Banjarmasin yang punya potensi. Yang pastinya sebelum saya tutup, kita doakan semoga usaha Nanda berjalan dengan baik, lancar, dan menghasilkan sesuai diharapkan. Dan pastinya hubungan dengan Tasya terus berlanjut. Dan kami tunggu undangannya untuk menghadiri pernikahan mereka. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.